Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, sahabat SD semua. Sudah siap dan semangat ya untuk belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita sudah sampai di pembelajaran yang ke-1 dari subtema 3 pada tema 1. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak, coba amati gambar berikut. Kita akan berlatih menyusun cerita berdasarkan gambar. Untuk membuat cerita berdasarkan gambar, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu mengamati gambar dengan cermat, kemudian menentukan ide pokok dari masing-masing gambar. Selanjutnya, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Dari gambar-gambar tadi, kita dapat menentukan ide pokok, misalnya sebagai berikut. Gambar 1. Bahan baku pembuatan gerabah. Gambar 2. Proses pembuatan gerabah. Gambar 3. Hasil gerabah yang sudah jadi dapat berupa peralatan dapur dan juga kerajinan untuk hiasan. Sekarang, coba kalian kembangkan ide pokok tersebut menjadi paragraf yang saling berkaitan hingga menjadi sebuah cerita. Kalian dapat memberikan judul untuk cerita tersebut, yaitu Kerajinan Gerabah. Jika kalian masih mengalami kesulitan untuk menyusun sebuah cerita berdasarkan gambar tadi, kalian dapat membaca bacaan yang serupa yang membahas tentang gerabah. Dengan begitu, pengetahuan kalian akan bertambah dan kalian akan memperoleh inspirasi untuk menulis cerita. Sekarang, coba kalian simak cerita yang akan saya bacakan. Kemudian, kalian catat ide pokok dari tiap-tiap paragrafnya agar kalian lebih mudah memahami isi dari bacaannya. Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yaitu barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya
adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman dahulu. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti di Mandala, Andulyang, Duko Rubaru, Yangkatan Kiangean, Baragung, Pademawa, Dalpenyang, Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang, Sampang, dan Adulang, Sumenep. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi. Karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut, ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tersebut. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. Penombuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Panempa atau penempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. Pengorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Panyabungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. Pangelet, secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. Pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. Pangabuan, tempat abu. Panompal, alat menyisikan abu dari pembakaran. Werkower, galah berujung kawat lengkung. Pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Pungku, pembakar gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. Menyiapkan bahan berupa tanah liat. Mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Dengan menggunakan kain pengelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan.
Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambungkan dan dihaluskan. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuat telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun, untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-temurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Berikut ini ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks gerabah dari Pulau Madura. Kalian perhatikan baik-baik ya, apakah ide pokok yang kalian catat tadi sudah sesuai? Gerabah adalah barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional dan merupakan salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh pendahulunya. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dan pasir halus. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala Adulyang, Duko Rubaru, Yangkatan Kyangean, Baragung, Pademawa, Dalpenyang Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialis. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat baik untuk pengrajin,
pemakai maupun untuk masyarakat umum. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Kita mengetahui bahwa dalam aktivitasnya, para pengrajin gerabah juga memanfaatkan organ gerak. Dalam proses pembuatan gerabah tersebut, memanfaatkan organ gerak berupa tangan dan kaki. Otot dan tulang tangan bermanfaat untuk membentuk gerabah, sedangkan otot dan tulang kaki bermanfaat untuk menggerakkan alat putar tanah liat. Oleh karena itu, jika otot dan tulang para pengrajin baik, maka hasil gerabahnya pun baik, rapi, dan bagus. Sebaliknya, jika kesehatan otot dan tulangnya terganggu, maka hasil gerabahnya pun tidak maksimal. Untuk itu, pengrajin gerabah harus menjaga kesehatan otot dan tulang mereka. Misalnya, dengan menjaga posisi duduk saat membuat gerabah. Kemudian, mereka juga tidak boleh bekerja terus-menerus karena dapat menyebabkan kelelahan otot. Untuk itu, istirahat yang cukup merupakan hal yang penting. Demikian pembelajaran kali ini dari tema 1 subtema 3 pembelajaran yang ke-1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan soal latihan yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.